Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong Supriyadi pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Sing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Supriyadi. Sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang matematika dasar ya. Kemarin kita sudah evaluasi sampai penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk meneruskan materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kita akan masuk ke materinya, yaitu yang ketiga ya. Materi yang ketiga itu adalah perkalian pecahan ya. Untuk perkalian pecahan ya, itu lebih sederhana dari penjumlahan dan pengurangan, karena untuk bentuk perkalian itu langsung saja ya, dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Misalkan Bapak beri contoh seperti ini. Misalkan A per B ya dikali C per D, maka hasilnya adalah AC per BD ya. Misalkan seperti ini. 5 per 7 ya dikali 1 per 2 ya, berarti berapa hasilnya? 5 per penyebut kali penyebut 14. Kemudian kalau misalkan 15 per 20 dikali 3 per 5 sama dengan berapa pembilangnya? 45 per 100. Mudah ya untuk perkalian pecahan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Baik, kita lanjut ke operasi yang keempat, adalah pembagian ya. Baik. Untuk pembagian pecahan ya, kalian perlu memahami konsep pembagian terlebih dahulu ya. Misalkan Bapak punya soal ya, 1/3 dibagi 1/2. Baik, kita bisa ubah bentuknya ya. Bentuknya seperti ini, 1/3 per 1/2. Baik. Nah, jadi dari mana cara memperoleh nilai dari pembagian pecahan? Nah, kita bisa simulasikan seperti ini. 1/3 itu misalkan Bapak punya persegi panjang ya. Persegi panjang. Ya, kemudian di bawah juga sama. Bapak punya persegi panjang. Anggap saja ini ukurannya sama ya. Nah, untuk yang 1/3 ini berarti kita bagi persegi panjang ini menjadi 3 bagian sama besar ya. Nah, seperti ini. Baik. Nah, kemudian ini ada 3 bagian, berarti ada 1 yang diarsir ya. Ada
ada satu yang diarsir. Nah, ini diarsir. Artinya 1/3 itu adalah satu diarsir dari total 3 bagian dari persegi panjang ini ya. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya dibagi per 1/2, berarti persegi panjang ini Bapak bagi 2 bagian ya. Nah, ini akan Bapak arsir 1 bagian. Baik. Nah, sekarang dari bentuk ini kita harus membagi semua sama banyak ya. Ini kan 3 bagian, ini 2 bagian. Berarti anggap saja ini adalah KPK-nya ya. KPK dari 3 dan 2 berarti berapa? 6 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah membagi bagian ini menjadi 6 bagian. Berarti untuk yang atas supaya jadi 6 berarti kita bagi 2 lagi ya. Nah, sini kita bagi 2. Oke, 6 bagian. Kemudian yang bawah supaya jadi 6 ini kita bagi 3 ya. Sekarang hasilnya ya, hasilnya sama dengan, nah ini sudah sama semua, bagiannya sudah sama-sama 6 ya, yang bagian atas ini 6 bagian, yang bawah juga 6 bagian. Nah, sekarang kalian bisa melihat berapa bagian yang terarsir dari bagian pembilang dan penyebutnya. Untuk yang pembilang ada berapa bagian yang terarsir? 2. Untuk yang penyebutnya 3. Baik. Jadi pembagian dari 1/3 per 1/2 itu adalah 2/3. Ini jawabannya ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain ya. Misalkan 2/3 per ya 1/5. Baik. Ini sama ya, seperti di atas juga kita akan jadikan kita misalkan ada persegi panjang ya, ini akan dibagi dengan persegi panjang juga. Nah, sekarang yang atas kita buat persegi panjang ini menjadi 2/3 ya. Berarti kita bagi jadi 3 bagian sama besar. Oke. Baik. Kemudian karena 2/3 maka 2 bagian kita arsir ya. Kita arsir 2 bagian. Nah, ini bagian atas yang 2 ini kita arsir. Yang tidak diarsir 1 bagian ya. Kemudian untuk yang penyebutnya 1/5 berarti kita bagi menjadi 5 bagian ya. Oke, ini ya ada persegi panjangnya kita bagi jadi 5 bagian. Nah, di sini kita arsir 1 bagian. Nah, di sini supaya bagiannya sama ya. Di atas punya 3 bagian, di bawah ada 5 bagian. Berapa KPK-nya dari 3 dan 5 ini? 15. Berarti kita akan bentuk 15 bagian dari masing-masing persegi panjang ini ya. Nah, di sini berarti kita perlu menambahkan 5 garis vertikal ya supaya membagi sama. Misalkan ini ya, yang bawah berarti kita beri garis horizontal 2 kali ya. 1,
Baik, sudah sama. Di atas 15 bagian, di bawah juga 15 bagian. Nah, hasilnya sekarang adalah berapa? Yang diarsir di bagian atas ada berapa? 10 Pak. Ada 10. Baik. Per di bawahnya 3. 3. Berarti hasilnya 2/3 dibagi 1/5 adalah 10/3 ya. 3. Baik. Nah, sekarang kita coba simpulkan ya dari dua soal ini. Nah, gini. Tadi 1/3 dibagi 1/2 hasilnya adalah 2/3 ya. Kemudian soal yang kedua 2/3 dibagi 1/5 hasilnya 10/3 ya. Nah, sekarang kita akan cari gimana sih kok bisa ketemu 2/3 ya. Nah, sekarang gini, berarti 1/3 dikali berapa hasilnya sama dengan 2/3 ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 2/3 dikali berapa hasilnya 10/3 dikali berapa hasilnya 1 kali berapa hasilnya 2. Berarti di sini di sini di bawah 3 kali berapa sama dengan 3 berarti 1 ya. Nah, sekarang soal yang kedua 2 kali berapa sama dengan 10? 5 ya, 5 sini 5 per 3 kali berapa sama dengan 3 berarti dikali 1. Oke ya, ketemu ya ini. Nah, sekarang ini kita akan mencari apa sih pola yang terjadi di sini ya. Oke, perhatikan di soal aslinya ya. Ini juga perhatikan di sini. Ternyata pembagian pecahan yang hasilnya tadi sudah kita temukan pakai simulasi persegi panjang itu ternyata pembaginya atau penyebutnya tadi di operasinya bisa kita tukar ya, kita jadikan perkalian, kemudian pembaginya kita balik posisinya ya, seperti itu. Jadi 1/3 dibagi 1/2 itu bisa kita ubah jadi bentuk perkalian dengan membalik atau menukar posisi pembilang dan penyebut pada pembaginya. Nah, di sini tadi 1/2, di sini menjadi 2/1 dengan operasi perkalian ya. Sama saja dengan contoh yang kedua. Jadi pembaginya 1/5, setelah kita ubah bentuk perkalian menjadi 5/1 ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ya. Untuk pembagian pecahan ya, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC ya. Kesimpulan ini diperoleh dari konsep yang tadi ya, yang ini ya. Dari simulasi kita menggunakan bangun persegi panjang dan membagi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Seperti itu ya. Baik, dari dua operasi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kita coba latihan ya, satu soal. Baik, misalkan Bapak punya 2/4/5 dikali
0,15 dibagi 20%. Ya, kita kerjakan sama-sama ya. Silahkan diapakan dulu ini. Berapa? Dikali dulu. Dijadikan pecahan biasa ya. Berapa hasilnya? Ya. 14/5. 14/5. Oke, kemudian dikali ini 0,15 jadikan 15/100. Hitungan biasa. berapa? 15/100. 11/100. Benar ya. Dibagi 20%. Ya, 20/100. 20/100. Baik. Sekarang kita akan ubah ini ya, yang tadi yang pembagian kita ubah operasinya. Berarti 14/5 dikali 15/100 dikali 100/20 ya. Ya, benar ya? Dikali 100/20. Ini ditukar ya. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan ya. 100-nya boleh dicoret. Ya, jadi 1, 15/1. Kemudian ini coret ya, boleh ya. 5 dengan 15. Ini jadi 1, di sini jadi 3. Kemudian 14 dengan 20 sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2, berarti ini coret jadi 7, yang ini jadi 10 ya. Nah, sudah, tinggal kita hitung. Berarti 7/1 dikali 3/1 dikali 1/10. Berapa hasilnya? Kalikan semua ya. 7 kali 3 kali 1. 21. 21 per 1 kali 1 kali 10. 10. Baik. Nah, boleh dikembalikan ke bentuk pecahan campuran ya. Berarti 10 di sini berapa? 2, sini 1. baik. Seperti itu ya operasi untuk operasi perkalian dan pembagian pada pecah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk dua contoh ini materi ini ya. Ada? Tidak ada? Silahkan di-on-kan kameranya. Kita absen dulu. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya Bapak simpan. Baik, oke, terima kasih anak-anak. Itu tadi materi hari ini ya, tentang pembagian dan perkalian pecahan. Pelajari kembali jika ada hal-hal yang belum kalian pahami. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.